Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, untuk Persib Bandung sejauh ini sudah menjalani 19 laga tanpa kekalahan. Tentu saja ya dengan perolehan 14 kali menang. Nah, ini statistik yang memang luar biasa gitu ya di musim ini atau selama kepemimpinan Boyan Hodak menangani Persib Bandung. Namun dari 19 laga tidak terkalahkan di musim ini, seharusnya kalau musim lalu sih sudah membawa Persib Bandung juara gitu ya. Kurang dari 19 laga tanpa kekalahan ini sudah membawa Persib juara. Tapi di musim ini sangat ketat dan ditentukan di laga mungkin sampai dengan laga akhir, karena tadi malam ya Borneo FC menang gitu ya, remontada menghadapi Bali United dengan skor akhir 2-3. Jadi ya mau tidak mau kita masing-masing masih mempunyai sisa 2 laga paling krusial ya, diantaranya Borneo dan Persib akan menghadapi Persijap Jepara. Teman-teman, Persijap Jepara saat ini sedang ada di papan tengah yang mungkin ya sudah dipastikan tidak akan degradasi dan sudah dipastikan tidak akan naik ke peringkat atas. Jadi ya apa ya, slow-slow aja gitu. Nah, ini juga mudah-mudahan untuk Persijap Jepara ini jangan ada hal-hal yang mengganggu apapun gitu ya. Maksudnya bermain normal saja walaupun sudah jauh dari degradasi ataupun jauh dari papan atas. Mudah-mudahan bisa menampilkan dua hal yang sama menghadapi Persib dan menghadapi Borneo ini. Setidaknya bermain normal saja, jangan ada apa-apanya gitu ya teman-teman, atau jangan mau disuruh apa-apa sama pihak-pihak yang berkepentingan sesuatu teman-teman, karena ya sudah hilang harapan untuk peringkat 3 ke bawah untuk mengejar juara. Jadi juara hanya diperebutkan oleh 2 tim saja, yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC. Jadi 2 tim ini insya Allah teman-teman, dan sudah dipastikan lah ya, sudah pasti musim depan akan mengharumkan nama Indonesia di Piala Asia. Satu di ACL 2 dan satu lagi di ACGL. Tinggal kita lihat saja tim mana nantinya yang akan masuk ke masing-masing grup di akhir musim teman-teman. Ya tentu saja kita doakan Persib Bandung kembali di ACL 2 gitu ya, karena ya apa ya, luar biasa lah five-nya, atau memang input dan outputnya ini sangat bagus sekali untuk Persib Bandung ya. Contohnya kita bisa mendatangkan pemain-pemain kelas dunia atau yang pernah bermain setidaknya di Piala Dunia ini. Nama Persib Bandung sudah harum teman-teman, dan janganlah ada lagi musim depan kejadian-kejadian yang memang sangat disayangkan gitu ya, mencoreng seperti kejadian ketika Ratchaburi main di GBLA ya. Beberapa oknum supporter yang memang melakukan pitch invasion atau turun ke lapangan. Nah, mudah-mudahan musim depan sudah tidak ada lagi, dan kita mulai dari sekarang harus sering mengedukasi supporter kita dulu aja. Kalau supporter yang lain mah kan bae da maneh nama mungkin butuh pelajaran itu bertahun-tahun, tapi kalau kita sebagai Boboto alhamdulillah sudah semakin banyak, semakin dewasa, semakin sering diedukasi, baik itu lewat manajemen, lewat teman-teman bobotohnya juga, lewat ya insya Allah lewat kami juga gitu ya, dan beberapa teman-teman yang lain yang saling menjaga dan menasehati, kan jaga GBLA, jaga Bandung cek manajemen mah gitu ya. Jadi ya ini yang memang kita pertahankan, karena itu merasuk ke pikiran kita. Kata-kata yang positif pasti membawa dampak yang positif juga. Nah, ini juga teman-teman
yang kita sayangkan sebetulnya kalau supporternya sudah baik gitu ya, klubnya sudah menghormati klub yang lain, tapi jangan sampai dari federasinya ini yang membuat sedikit kegaduhan juga. Jadi ex-Ko PSSI Arya Sinulinga gitu ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, ini mengeluarkan statement yang agak sedikit kontroversial juga gitu ya, mengenai kejadian ribut-ribut antara Persija menghadapi Persib yang terjadi kemarin gitu ya, di 10 Mei 2026 kemarin, yang mana Beckham Putra kan kita sudah lihat videonya gitu ya, dipukul sama kiper asingnya si Eduardo gitu ya, kiper asing Persija, lalu juga dijambak sama Rizky Ridho, lalu juga ditoyor ku si Witan gitu ya. Nah, ini apa jawaban dari seorang ex-Ko PSSI yang menggambarkan ke apa ya, ke naon istilah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas ya, yang ketidaktahuannya katanya ini mengeluarkan statement bodoh teman-teman, yang mana dia bilang bahwa oh mungkin ya laga kemarin seru, katanya laga kemarin rame, cukup apa banyak drama di situ katanya, namun kalau kejadian itu jujur saya tidak begitu jelas, katanya jujur tidak tahu, tapi ya mungkin itu bukan dijambak, katanya mungkin itu bukan ditarik, bukan dipukul, hanya dielus atau hanya diusap-usap katanya kepalanya. Nah, ini apa di situ aja sudah agak sedikit janggal teman-teman. Pertama, tidak tahu kejadiannya, lalu yang kedua mungkin belum lihat videonya, lalu yang ketiga mengeluarkan statement yang bahwa bukan dipukul atau bukan dijambak, tapi katanya hanya dielus dan juga hanya mungkin ya diusap-usap lah gitu. Nah, ini mungkin nanti kita coba apa, tag orangnya langsung aja biar dia lihat mungkin gitu ya, kejadian nomor 5 RR5 dari Persija yang menjambak Beckham Putra. Nah, ini mudah-mudahan lah ini juga menjadi satu pembelajaran gitu ya. Nah, ini yang menjadi lebih kontroversial di akhir kalimatnya, si Arya Sinulinga ini mengatakan bahwa nah inilah yang kita takutkan kenapa masih belum bisa away, katanya ya, salah satunya terjadi lagi kemarin katanya gitu ya, makanya ya agak berat karena FIFA sekarang sedang mantau-mantau katanya gitu ya. Nah, mungkin masalah belum ada laga away untuk supporter yang ikut gitu ya, ikut laga away belum dibuka, salah satunya mungkin ya Exco ini, dan Exco ini salah satu yang disebut-sebut selama masih ada dia mah nggak semua balik gitu ya, kalau di operator liganya si EP gitu ya, kalau atau sebut saja Ferry Paulus, kalau di federasinya ya Arya Sinulinga ini teman-teman, yang memang rada-rada, tapi dia memang orangnya Erick Thohir gitu ya. Jadi selama ada Erick Thohir mah ya mungkin dia masih tetap ada menjabat sebagai exco. Jadi harus sedikit ada perubahan lah kalau bisa mah gitu ya. Kalau sepak bola kita mau maju ya orang-orangnya juga harus yang ingin membawa maju, jangan yang mengeluarkan statement kontroversial aja. Ini bukan hanya laga Persija Persib saja gitu ya, tapi masalah sepak bola nasional kan harusnya PSSI itu tanggap, tapi beberapa memang ya kita tahulah ketika rombongan atau reng-rengannya si Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia, apa jawaban si Arya? Inilah formasi pelatih terbaik sepanjang masa di Indonesia katanya. Nah, ini udah cukup kontroversial juga ya, dibilang pelatih terbaik selama ini untuk timnas Indonesia, tapi hasilnya apa? Wah, kosong parah lah ini mah gitu ya, maksudnya jong gitu ya, kita dapat Patrick PK ini jong teman-teman, makanya jangan percaya lagi lah omongan si Arya Sinulinga ini gitu ya teman-teman. Baik, itu mas sekedar intermezzo saja biar tidak memanaskan suasana. Jadi yang tidak tahu situasinya lebih baik diam dulu saja, kalau mau menginvestigasi lebih baik ya diam dulu saja sampai dengan keluar hasil resminya. Kan mungkin bisa ngelihat juga gitu ya, nanya-nanya ke
Persib Pembes atau mungkin kan seorang exco PSSI nanya aja ke klubnya gitu ya, ini sebenarnya gimana sebelum mengeluarkan pernyataan resmi gitu ya teman-teman. Jadi ya kan banyak, bahkan Beckham sendiri sudah mengklarifikasi katanya di videonya bahwa yang pertama mukul itu kiper pemain asing dari Persija, yaitu kipernya gitu ya, kiper Persija. Jadi ya sudah bukan lagi dielus-elus, bukan hanya ditepuk-tepuk, tapi sudah jelas dipukul dan dijambak teman-teman, serta ditoyor naonnya di kita teh di degungkeun gitu nya muncul bahasa Sunda mah tah eta teman-teman. Baik, selanjutnya oh ya satu lagi informasi untuk pemenang jersey, insya Allah nanti sore teman-teman kita umumkan di video setelah ini. Kita akan undi gitu ya, dan sudah insya Allah hari ini sudah ada pemenangnya. Nanti kita jelaskan mekanismenya ya setelah video ini. Insya Allah sore atau malam kita umumkan pemenangnya. Nah ini kalau saat ini kita coba bacakan dulu saja beberapa pertanyaan yang masuk dan juga beberapa teman-teman yang ingin disapa, karena sudah banyak banget, sudah macet dari kemarin tidak kita bacakan. Baik teman-teman, yang pertama Kang Roni izin tanya, kalau pendaftaran klub ke Liga ACL itu kapan? Dan apakah nggak mepet dengan berakhirnya liga ini? Karena takut kejadian seperti beberapa tahun lalu Persib dan Persipura gagal ke ACL. Kalau untuk pendaftaran itu kurang lebih sampai dengan bulan, kalau nggak salah gitu ya, kalau musim kemarin itu sampai dengan bulan Agustus awal. Jadi sebelum bulan Agustus itu sudah dikasih jarak 2 bulan, mungkin dari bulan Juni atau setelah liga ini selesai kan udah tahu gitu ya pemenang, juara 1, juara 2-nya siapa. Nah itu langsung nanti dikirimkan ke AFC gitu. Nah ini disertakan dengan dokumen dan lisensi segala macam lah gitu ya, istilahnya mah untuk pelengkapan dokumen, dokumennya saja, jadi biar tidak ada diskualifikasi atau bagaimana ke depannya gitu ya. Jadi biasanya bulan Agustus awal, karena Agustus pertengahan itu sudah mulai ada pengundian atau kualifikasi masuk ke ACL 2 atau masuk untuk ke ACGL. Jadi dari mulai bulan Juni biasanya sudah dibuka untuk mendaftarkan tim yang akan bermain di Liga Asia gitu ya teman-teman. Insya Allah lah sekarang mah sudah kontrol sosialnya sudah banyak gitu ya, dari netizen sepak bola Indonesia juga sudah sering mengingatkan. Kalau dulu mungkin medsos masih kurang diperhatikan, jadi kita kecolongan karena yang kita hanya mengandalkan federasi saja. Tapi kalau sekarang banyak yang sudah mengingatkan, ayo daftarin, ayo ini, ayo itu gitu ya. Bahkan AFC sendiri sudah meng-share infonya biasanya melalui media sosial, jadi kita semua sudah pasti mengetahui ya. Baik, yang kedua Kang, kenapa nobar di GBLA kemarin batal? Terus tiket saya kapan dibalikin? Uang mungkin refundnya gitu maksudnya. Saya tuh udah pernah cerita belum sih? Lupa-lupa ngeri-ngeri sedep ya. Jadi intinya mah, kan kemarin katanya ada yang beredar itu kabarnya nggak diizinin sama MTEK gitu ya, nggak diizinin sama siapa pemilik hak siar. Itu tidak benar teman-teman, sekali lagi gitu ya, itu tidak benar. Kabar antara MTEK tidak mengizinkan nobar karena manajemen Persib sudah melayangkan surat juga meminta izin gitu ya untuk melaksanakan nobar, dan segala macamnya ya sudah diurus ya. Ayak lah etama inisiatif memberikan sesuatu mah ada, tapi kan tidak menyalahi aturannya gitu ya. Nobar oke, kita minta izin ke yang pemegang hak siar ya, ngasih bingkisan atau ngasih sesuatu mah wajar teman-teman. Namun akhirnya kenapa batal? Pihak kepolisian lah kita katakan, atau pihak keamanan itu tidak mengizinkan ya. Sekali lagi ini digarisbawahi, nobar biru kemarin di GBLA antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung gagal bukan karena tidak boleh ada hak siar, tapi tidak diizinkan oleh pihak keamanan. Siapa yang tidak mengizinkan? Ya teman-teman tahulah di sini maksudnya pihak keamanan teh saha gitu ya. Jadi
tidak berani mengeluarkan izin keramaian katanya karena berpotensi ada kerusuhan dan berpotensi ada gesekan dan juga tidak nyaman untuk warga ya di sekitar yang memang dekat dengan lokasi nobar, dan itu juga takutnya meluas ke jalanan di kota Bandung yang lainnya. Ini juga saya dengarnya kaget, nah gitu ya. Oh mungkin katanya ini mah ada tambahannya teman-teman, katanya kata teman-teman media yang lain mah kan di pusatnya aja nggak berani ngasih izin gitu ya, apalagi di kita. Ya kalau memang katakanlah Persija dengan Persib diizinin di Jakarta mainnya, berarti kan pihak keamanan ini sudah menjamin dan sudah mampu gitu ya. Nah akhirnya mereka aja nggak mampu, apalagi ya nobar aja katanya jangan deh, padahal mah kan gimana ya, nobar kan terbatas gitu ya tiketnya, dan ini mungkin berapa banyak gitu, tapi ya akhirnya pihak keamanan tidak mengeluarkan izin keramaian. Sieun cenah, sieun aya keributan ya, ini ya rada-rada lah gitu ya. Lalu juga oh ini kalau tiket kapan dibalikin, biasanya H+3 atau maksimal itu 7 hari kerja teman-teman gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti bertahap ini refundnya masuk, nanti ditanyain kok ke WA atau ke email biasanya yang sesuai dengan pengisian di aplikasi. Nanti kalau memang nomor rekeningnya ditanyain nanti nama gitu ya, lalu rekeningnya atas nama siapa, harus dengan yang punya beli di aplikasinya. Kalau di aplikasinya beli namanya misalkan namanya Roni ya, nanti rekeningnya juga atas nama saya pribadi, nggak bisa atas nama orang lain gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ya cepat di refundnya ya, tunggu saja, maksimal 7 hari kerja biasanya teman-teman gitu ya. Lalu juga Kang, saya punya foto provokatornya yang nyerang di bandara kemarin, dikirim ke WA. Oh emang udah ada gitu. Ya nantilah kita tampilkan di sini foto yang memang menjadi provokatornya. Dan ini juga ada kabar terbaru gitu ya dari Wahaji Umuh, katanya memang sudah dikonfirmasi dia adalah penumpang juga, dan memang sudah dibilang bahwa dia the Jackmania gitu ya, yang akan pulang ke Jakarta. Jadi bukan yang ujuk-ujuk dari mana mendatangi bandara untuk ngelelewe tim Persib, tidak, ternyata dia penumpang pesawat juga tujuan ke Jakarta gitu ya. Beberapa pendukung the Jackmania, pendukung Persija maksud saya, itu memang mau naik pesawat ke Jakarta juga, tapi beda pesawat dengan Persib Bandung. Kebetulan ketemu di bandara dan ngalelewe gitu ya, dibalas ke pemain Persib Bandung, malah leuwih nasteng si Jackmaniana kitanya. Jadi ya terjadilah hal yang kemarin viral gitu di bandara. Jadi intinya adalah yang pertama kali memulai ya Jackmania ini itu ngalelewe, giliran dibalas ke si Beckham jeung si Kakang malah tambah nasteng jek Pak Haji teh. Nasteng teh panas beteng gitu ya, atau emosi yang memuncak gitu untuk bahasa Indonesianya. Bilih ya mah bilih, atau ya takut ada yang tidak mengerti anak Gen Z sekarang mah nasteng teh naon gitu ya. Kalau kita mah anak milenial dan sebelumnya pasti ya hafal lah gitu ya. Lalu selanjutnya kabar yang dikeroyok itu gimana Kang, yang anak kecil? Oh, bukan anak kecil, ya remaja lah gitu ya, 15 tahun yang dikeroyok tuh. Alhamdulillah katanya ya luka-luka, memang luka-luka, wajah memar, nya bengep gitunya, ininya mah apa, perawakannya mah, tapi alhamdulillah masih dikasih keselamatan gitu ya, dan dia pun tidak tahu apa-apa katanya setelah ini terjadi di apa, Cilimus Kuningan gitu, kalau nggak kalau tepatnya mah di Cilimus Kuningan gitu. Nah ini memang 15 tahun naik motor, beli bensin pakai baju Persib karena gitu ya. Lalu juga niatnya habis
habis beli bensin tuh mau beli sayur, ternyata ketemu beberapa genggong atau beberapa gerombolan berbaju hitam. Nggak lama ya langsung dipukulin aja gitu ya. Jadi diseret, dipukulin. Nah ini yang menjadikan ya di mana gitu ya rasa kemanusiaan anda semua. Nah ini yang harus diedukasi, sebetulnya harus memperbanyak ya kan. Nggak tahu saya kalau yang di Persija ini bagaimana manajemennya, atau juga teman-teman yang biasa konten kreatornya mungkinnya itu juga apakah menghimbau atau mengedukasi literasinya atau bagaimana, saya juga kurang tahu teman-teman. Yang besar aja gitu, ada yang kemarin yang besar aja itu ternyata yang bilangnya ramenya dia sepinya kita. Nah gitu, itu juga kayaknya agak kurang gimana gitu ya. Ke supporternya juga tidak memberikan edukasi yang gimana ya. Ini juga masing-masing aja lah, tapi yang jelas alhamdulillah kalau di Persib mah makin banyak yang memang sayang gitu ya, sayang ke klubnya, sayang ke bobotohnya juga. Jadi kita juga insya Allah lah masih ingin memperbaiki, minimal dari kita dulu menjadi bobotoh yang baik gitu ya, baru kita setidaknya memberikan satu hal yang positif juga untuk teman-teman bobotoh di luar sana. Baik, itu beberapa pertanyaan dan sebenarnya banyak teman-teman ini punten, berapa puluh ya yang ingin disapa, tapi insya Allah kita gabungkan dengan pembacaan pemenang saja nanti di video selanjutnya gitu ya, biar durasinya juga nggak panjang. Ini udah sampai 20 menitan, alhamdulillah ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Jangan lupa nanti sore atau malam atau di video selanjutnya kita umumkan pemenang jersey eksklusif yang sangat langka untuk teman-teman bobotoh miliki. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.